bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kenalkan, saya Putut Setiorini, guru SD Negeri Pegadaian 02 Kota Pati. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pati. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Dalam hal ini, saya akan mewawancarai dua pimpinan sekolah, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Pegadaian 02, dan yaitu Bapak Karmadi, dan Kepala Sekolah SD Negeri Badeka 02, Bu Sri Kasih. Selamat siang Pak Karmadi. Selamat siang. Iya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu Bapak setelah sekian lama. Kemarin sibuk terus ya Pak. Memang kerjaan tuambak buahnya ini. Mbak. Nah, sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Karmadi di tengah kesibukannya sudah mau meluangkan waktunya untuk kami untuk berbagi pengalaman di sini seputar pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita selama ini Pak Karmadi. Ya, untuk waktunya karena saya tahu Pak Karmadi sibuk, kita langsung saja nih Pak Karmadi. Enggak apa-apa. Ya, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan kami tanyakan. Yang pertama, selama ini kan tentunya Bapak sering menghadapi berbagai kasus. Nah, dalam kasus ini tentunya ada yang istilahnya kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral. Nah, bagaimana cara Pak Karmadi sendiri mengidentifikasi bahwa ini loh yang termasuk kasus dilema etika, sedangkan yang ini termasuk kasus bujukan moral? Ya, terima kasih. Memang di dalam perjalanan kedinasan sebagai seorang kepala sekolah tentunya tidak mulus. Tentunya ada masalah-masalah yang harus kita pecahkan, dan yang paling sulit memang apabila kita dibenturkan pada dua kepentingan yang dua kepentingan itu sama-sama mempunyai etika yang baik, sehingga kita perlu sebuah strategi untuk menentukan itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu kasus tersebut, apakah kasus ini itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, sehingga kita bisa menentukan atau memutuskan berdasarkan pengelompokan itu, apakah ini termasuk dilema etika atau ini termasuk bujukan moral, sehingga di dalam memutuskan nanti itu bisa tepat. Ya, jadi yang pertama adalah harus kita mengidentifikasi dulu sebelum kita menentukan melakukan kegiatan yang lebih lanjut. Jadi diidentifikasi dulu ya Pak, supaya istilahnya pengambilan keputusan yang kita ambil itu tidak salah nanti. Baik Pak, untuk berikutnya, selama ini bagaimana Bapak sendiri menjalankan pengambilan keputusan, terutama dalam hal ini keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, ini tentunya berhubungan dengan pertanyaan Bu Faiz yang pertama tadi. Setelah kita mengidentifikasi terlebih dahulu, menganalisa apakah ini masuk dilema etika, apakah ini masuk bujukan moral, maka itu yang harus kita lakukan adalah sebelum kita memutuskan itu kita harus tahu efeknya dulu. Jadi yang sebelum kita memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan sekolah itu kita harus tahu dulu efek apa yang akan timbul. Jadi ya, setiap keputusan bagi seorang pimpinan itu mesti ada efek negatif dan harus efek positifnya. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan dulu. Jadi
kita cari keputusan itu yang mempunyai efek kecil. Ya, jadi tentunya efek itu mesti tidak mungkin sebuah keputusan itu berefek positif dan berefek negatif semua. Jadi mesti ada efek positif dan efek negatifnya. Jadi kita harus memilih yang mempunyai efek seminimal mungkin. Ya, itu cara untuk memutuskan sebuah keputusan. Jadi di sini salah satunya dilihat dari dampak ya. Dampak yang timbul akibat dari keputusan tadi itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi penting itu dan harus kita ingat dan harus kita genggam bahwasanya sebuah keputusan itu mesti ada efeknya. Efeknya itu yang harus kita perhatikan. Iya, betul, Pak. Baik. Jadi dampaknya kalau bisa sekecil mungkin, jangan sampai merugikan salah satu sisi. Ini, Pak. Untuk berikutnya, Pak. Untuk langkah-langkahnya ini, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal ini menangani sebuah kasus dilema etika, Pak? Ya, ini memang saya dari awal memang sudah mengatakan kasus yang paling memberatkan untuk mengambil keputusan itu kalau ada dilema etikanya, karena semuanya itu sama-sama baik dan kita memilih yang terbaik kan begitu, baik kemudian kita memilih yang terbaik. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah agar kita nanti dalam memutuskan itu tidak kesasar, jadi tidak nasar itu. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama tadi juga ada hubungannya itu ya, pertanyaan itu, rentetan pertanyaan itu memang ada hubungannya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu kasus yang terjadi. Kita identifikasi secara teliti, secara spesifik dan sebagainya. Kemudian tidak kalah pentingnya yang kedua yaitu meminta pertimbangan kepada teman-teman sejawat, dalam artian teman-teman guru, TU maupun penjaga sekolah. Dalam artian di sini kita harus sharing lah lebih dulu sebelum kita memutuskan. Karena apa? Karena pemikiran walaupun sebagai seorang kepala sekolah itu yang namanya manusia itu mesti ada salahnya kan. Nah, untuk menghindari itu maka perlu kita ada minta pertimbangan ke pihak-pihak yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menimbang efek setelah meminta pertimbangan itu. Kemudian yang langkah ketiga adalah menimbang efek, apakah efek itu baik, apakah lebih baik, lebih berat yang baik atau lebih berat yang buruk. Itu baru kita menimbang itu. Setelah baru kita menimbang-nimbang dan supaya untuk meminimalisir ya efek tersebut, maka baru kita mengambil keputusan. Jadi itu langkah-langkah yang biasa saya gunakan untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi di sini tadi yang seperti Bapak sebutkan bahwa memang banyak sekali yang harus kita lakukan sebelum mengambil keputusan nih, Pak. Ya. Di antaranya kan identifikasi. Ya, Kita tahu dulu fakta yang sebenarnya itu apa, mungkin jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Lalu juga tadi mengambil kolaborasi. Kita tidak mungkin walaupun sebagai pemimpin memutuskan sendiri, tentunya ada kolaborasi atau pertimbangan dengan pihak lain. Lalu selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tadi itu ya. Jadi yang efektif menurut saya mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu adalah meminimalisir efek daripada keputusan tersebut. Dalam artian efeknya itu yang kecil. Nah, itu ya, efek itu saya sudah katakan tadi bahwasanya efeknya supaya diperhatikan efek itu. Jadi kita mengambil keputusan yang efeknya kecil. Jadi Bapak mempertimbangkan yang dampaknya gitu ya, Pak? Ya, yang dampaknya lebih kecil dan yang itu baru kita ambil. Karena apa? Karena dampak itu akan dirasakan oleh warga sekolah.
baik itu bagi Bapak Ibu guru maupun TU, siswa juga, dan orang tua. Jadi meminimalisir masalah gitu. Iya, meminimalisir masalah. Yang ada sangkut pautnya, yang ada sangkut pautnya, macam meminimalisir itu adalah efek di masyarakat sekolah, misalkan dari segi siswanya itu efeknya apa, kemudian dari segi gurunya itu mempunyai efek apa, kemudian orang tua juga berefek apa, juga kepentingan pemangku kepentingan juga ada efek apa tidak. Jadi tidak mengambil keputusan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Nah itu ya dapat juga kita ambil slogan Pegadaian itu loh Bu ya. Iya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah iya, gitu iya. ya itu lebih bagus seperti itu ya. Lalu selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya, biasanya tantangannya seperti tadi kembali semula kan, karena urutan rentetan memang nggak saling berkaitan. Jadi tantangan saya dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu adalah menetralisir dalam arti efek yang negatif itu, dalam arti pihak yang terkena efek dampak, yang terkena dampak negatif itu, sehingga dia memahami keputusan yang saya ambil. Nah, ya, jadi dengan rela menerima dengan lapang dada menerima hasil keputusan itu yang paling sulit. Nah, makanya itu perlu ada penjelasan yang lebih persuasif lah terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Jadi lebih pada pendekatan persuasif untuk apa? Untuk bisa memahami keputusan yang saya ambil. Itu merupakan tantangan yang besar sekali karena untuk menyadarkan pihak-pihak yang dirugikan karena dia yang merasakan dirugikan itu memang sulit untuk sadar dan menyadarkan itu. Karena sebuah keputusan itu juga tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Tidak bisa, tidak mungkin. Tapi ada sekelompok kecil yang itu baik di lingkup sekolah, di lingkup desa, dimanapun, baik di lingkup negara pun pasti ada efek negatif dan efek positifnya. Lalu selanjutnya Pak, ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Biasanya sebuah kasus itu tidak bisa dijadwal. Jadi kasus itu bergulir alami. Jadi kita tidak bisa memprediksi, ini nanti ada kasus apa. Tidak bisa kan? Nah, oleh karena itu di dalam penjadwalan ini saya tidak bisa menjadwal. Prakteknya kalau ada kasus harus kita tangani dengan catatan cara menanganinya seperti tadi yang sudah saya katakan yang di depan tadi itu harus juga langkah-langkahnya sudah saya sebutkan tadi langkah-langkahnya tadi. Jadi pada saat kasus itu terjadi dan harus kita selesaikan. Jangan lupa harus kita selesaikan. Jangan kita hentikan, jangan kita bekukan keliru. Nanti apa? Nanti kalau kasus itu kita bekukan, nanti ini seperti penyakit endemi, ya kan? Iya, nanti waktu, iya betul, nanti bisa menjadi bom waktu, akan meledak. Nah, ini biasanya semakin parah ini. Iya, seperti itu. Jadi kasus itu tidak bisa kita jadwalkan dan tidak bisa kita prediksi, namun kalau ada kasus harus kita selesaikan. Tentunya dengan langkah-langkah yang sudah. Iya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu kita sebagai pimpinan itu harus perwiro. Dalam arti apa? Kalau ada kasus jangan menyerah, tapi harus kita selesaikan. Iya, jangan lari, betul. Jangan lari dari permasalahan. Kita lari dengan permasalahan tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah begitu. Ya, itu jawaban kami ya. Baik Pak, terima kasih menindaklanjuti tadi pertanyaan dari Pak Is dan juga Bu Isma. Tadi sangat menarik dari paparan Pak Karmadi dari pengalaman dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan entah itu dilema etika maupun bujukan moral ya Pak. Ini pertanyaan dari saya Pak. Nah, adakah nggak Pak seseorang
atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Ya, lingkungan kita? banyak sekali. Makanya di dalam kita memutuskan di sekolah itu tidak bisa sendirian. Jadi seorang kepala sekolah itu atau seorang pimpinan itu tidak bisa bekerja sendiri, ya. Jadi harus ada yang membantu. Ya di sini yang biasanya kami melibatkan ya teman-teman guru, kemudian itu komite sekolah itu saya libatkan untuk mengambil keputusan itu mesti. Kemudian ada lagi stakeholder di sini, Bapak pengawas dan dari Disdik ya itu. Jadi kita tidak bisa sendirian di sini. Di semuanya semuanya kita ajak rembuk bersama, kita ajak bicara bersama. Agar apa? Agar keputusan yang diambil itu bisa yang terbaik seperti itu ya. Dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral begitu. Ya dan ya jadi Iya Pak, sepakat. Berarti Ya. memang ketika kita mengambil keputusan memang dibutuhkan kolaborasi dengan yang lain ya Pak. Ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Ya, dari yang saya. ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di lima itu? Iya, memang banyak pelajaran yang itu bisa kita petik dalam perjalanan ya kan. Dalam perjalanan kami bekerja sebagai pimpinan di SD Peganten 02 ini, bahwasanya seorang kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Baik itu dari segi perencanaan, baik itu dari pelaksanaan maupun evaluasi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu bantuan orang lain, seperti dalam menyelesaikan kasus yang terutama dalam dilema etika misalnya saja. Itu kita tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Tadi itu bantuan orang lain adalah masyarakat sekolah di sini. Siswa juga bisa diminta bantuan tidak apa-apa, siswa dilibatkan tidak apa-apa. Karena apa? Siswa juga termasuk masyarakat sekolah, siswa, gurunya, TU, penjaga, bahkan juga kantin, penjual itu juga kita libatkan. Karena apa? Karena dia juga termasuk warga sekolah, begitu ya. Jadi pelajaran yang bisa saya petik bahwasanya kita bekerja tidak sendiri. Ya, jadi kolega. Kita bersama-sama bekerja gitu untuk memajukan sekolah. Demikian. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah memberikan istilahnya pengalaman yang luar biasa untuk kami, membuka istilahnya pemahaman baru untuk kami bahwa sebagai pemimpin bukan berarti punya hak sepenuhnya untuk memutuskan suatu Ya, masalah. nggak bisa. Itu namanya pemimpin yang otoriter namanya. Tapi tetap di sini juga perlu memandang dari berbagai nilai-nilai yang tentunya nanti ketika mengambil keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan, tidak merugikan salah satu pihak seperti itu ya Pak. Ya. Dan di sini juga kami istilahnya belajar bahwa kita itu bekerja tidak sendiri. Tentunya harus ada kerjasama, kolaborasi Ya. dengan Betul. rekan-rekan yang lain. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Ya. Kami betul-betul. Sama sebelum ditutup Iya. nih saya mau pesan Oh iya, kepada baik Pak. Baik. bahwasanya di SD Peganten 02 ini memang ada yang sedang berlangsung ini, ada 3 CGP kan ya, Bu Faiz, Bu Isma dan Bu Tutut ya. Juga nanti ada tambahan lagi loh, nanti ada teman kita yang sudah masuk, yang sudah terjaring di dalam CGP angkatan dan 8 ya. Kita yang bertiga ini juga angkatan ke-7, kemudian nanti disusul dengan angkatan 8. Sehingga kan seperti ini kan juga dikolaborasi lah ya, seperti ini nanti diharapkan nanti setelah menyelesaikan CGP-nya ini bisa bermanfaat lah ya, nanti ditularkan kepada guru-guru yang lain yang belum CGP itu nanti mohon ditularkan. Kemudian juga dipraktekkan di kelas. Mungkin nanti di kelas
yang supaya bisa mendongkrak mutu pendidikan di SDN Pegadaian 02. Ya, itu pesan saya. Tutup ya. Silakan ya. Istilahnya senantiasa meminta bimbingan dari Bapak karena tentunya yang sudah berpengalaman. Ya. Harus itu ya. Ya. Saya dukung ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kami langsung tutup saja karena saya lihat juga Bapak sedang sibuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Terima Putut. kasih Bu Sri Kasih sudah meluangkan waktu buat saya untuk hari ini ya Bu. Iya, sama-sama. Seperti Semoga bisa janji. membantu. Amin. Seperti janji kita kemarin ya Bu, setelah saya konfirmasi sama Bu Sri Kasih, kalau hari ini saya akan mengadakan wawancara. Perkenalkan ya, saya Ibu Putut Setiorini dari Guru Penggerak Angkatan 7, Bu. Saya ingin mengadakan wawancara dengan pimpinan kepala sekolah yaitu Bu Sri Kasih. Itu ya, untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual. Nah, rencananya hari ini Bu Sri Kasih, saya ingin mewawancarai Bu Sri Kasih tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, Bu. Nah, Iya, sebagai jenengan yang saya meminta tolong kepada Bu Sri Kasih karena sebagai pemimpin dari SD Mbak Dekan, jadi saya ingin mewawancarai. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan. Kita akan berbincang-bincang. Mohon waktunya eh, sebentar ya, Bu Sri Kasih. Ya. iya, Oke, kita langsung saja ya, Bu. iya, monggo. Baiklah, Bu Sri Kasih. Di sini namanya kita dalam ranah pendidikan pasti ada hal-hal yang dihadapi. Nah, di sini saya akan mencoba bertanya kepada Bu Sri Kasih tentang kasus-kasus yang dihadapi. Yang kasus-kasus itu yang dihadapi bisa berupa dilema etika atau bujukan moral. Pertanyaan yang pertama yaitu Bu Sri Kasih, selama ini bagaimana Bu Sri Kasih mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Kasih dari SDN Badikan 02. Saya di sini menjabat sebagai kepala sekolah dan sebelumnya telah menempuh diklat guru penggerak di angkatan 4. Untuk itu, saya akan menjawab dari pertanyaan yang Mbak Putut ajukan tadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Tentunya kita harus tahu ilmu yang mendasar yaitu apa dilema etika itu sendiri itu apa dan bujukan moral itu apa. Dilema etika itu merupakan suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yaitu baik versus baik, itu adalah dilema etika. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Untuk mengidentifikasi kasus itu berupa bujukan moral atau dilema etika, kita bisa melihat dari kasus itu. Misalnya, kalau dilema etika itu kan kebenaran vs kebenaran. Jadi kita lebih sulit untuk membuat keputusan dari dilema etika ketimbang dari bujukan moral. Soalnya kalau bujukan moral itu kan sudah terlihat bahwa itu kebenaran versus salah, dan kita sebagai manusia kan sudah, dan sebagai guru misalnya kita sudah tahu nilai-nilai kebenaran dari suatu masalah itu dan kita bisa untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu. Baik, Bu Sri Kasih, berarti yang pertama kita harus mempunyai dasarnya ilmunya ya, agar bisa membedakan kasus ini Ya, termasuk dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu ya, Bu. moral.
Nah, apakah pernah Nggih. menghadapi kasus contohnya Bu, mungkin di sekolahannya, di SD-nya Ibu Sri Kasih, misalnya kasus dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bu? Contoh Nah, mungkin salah satu kemarin kasus. saya sebagai kepala sekolah juga pernah mengalami. Saya pernah pertama kali di sini itu ada murid, tapi muridnya sudah beberapa tahun lalu saya sebelum ke sini, bahkan itu masih ada 2 SD justru. Di sini ada SD 1 dan SD Badikan 2. Dan itu untuk meminta surat keterangan beliau itu pernah untuk bersekolah di SD Badikan. Nah, oleh karena itu saya kan mencari buku induk dari SD Badikan bahwa orang tersebut pernah sekolah di sini untuk mengeluarkan surat keterangan itu. Alasannya untuk dijadikan sebagai surat keterangan karena kerjanya itu membutuhkan surat keterangan bahwa beliau pernah bersekolah di SD begitu. Nah, setelah saya cari-cari, saya juga sudah mencari di buku induk, tapi ternyata itu sangat kesulitan. Soalnya buku induknya juga sudah lama sekali, bahkan orangnya dulu hanya berhenti sampai kelas 4. Nah, Oh, berhenti sampai kelas 4 itu kemudian itu merantau di Sumatera. Nah, oleh karena itu saya juga meminta untuk saksi bahwa teman ini tolong jenengan bawa temannya ke sini sebagai saksi bahwa jenengan tuh pernah sekolah di Badikan. Dan kemudian guru-guru di sini yang lama sudah saya tanya kalau apakah benar Bapak ini pernah sekolah di sini. Saya tidak begitu mudahnya untuk mengeluarkan surat keterangan ya, itu betul. karena saya juga kan bertanggung jawab soal itu kan, itu juga Ya, sangat penting. betul. Nah, saya kemudian besoknya itu bapaknya juga mengajak temannya sebagai saksi bahwa beliau pernah sekolah di SD Badikan karena beliau juga tidak punya rapot. Saya Ya, tunjukkan rapotnya mana Pak, ijazahnya tidak punya karena kan belum lulus waktu kelas 4 itu bogel keluar maksudnya pindah begitu tidak punya ijazah. Dan cari-cari itu ada nama 2 itu kembar, tapi kok itu apa jenis nama orang tuanya kok berbeda. Saya juga bingung. gitu Nah, ya. kemudian saya konsultasi dengan Pak Korwil, ya pokoknya dipun carane Bu wong iki membantu orang lain non tidak untuk gunakan untuk apa-apa begitu. Ya, itu kan kalau dari aturan kan kalau tidak ada nama di buku induk kan salah juga, Ya, ya betul. kan? Sesuai dengan aturan. Tapi dengan rasa kasihan saya karena Bapak ini kan sudah bekerja di pabrik di Kudus itu kan sudah agak lama dan itu mau dijadikan pegawai tetap dengan syarat harus meminta surat keterangan dari sekolah, dari SD yang pernah Bapak itu sekolah begitu. Ya terus akhirnya ya saya dengan pertimbangan seperti itu, saya juga orang tersebut saya untuk membuat surat keterangan bahwa di atas materai bahwa beliau pernah sekolah di sini tidak menuntut atau selebihnya begitu. Dan Bapak itu juga bersedia untuk membuat surat keterangan surat di atas materai 10.000. Kemudian saya juga membuat keterangan kalau Bapak itu pernah sekolah di SD Badikan. Alhamdulillah sudah selesai. Waktu itu ya saya juga bingung gitu ini gak ada nama nih kok tak keluarkan nah, seperti itu. Iya, Nah, iya, itu iya. kan termasuk dilema etika kan. Nah, Iya, itu betul. saya antara itu kan kalau tidak saya berikan ya kasihan juga karena sudah juga ada saksinya. Kalau saya keluarkan kan ya kan terbentur dengan aturan juga. Tapi kalau atasan sudah atau teman-teman juga sudah menyaksikan, kemudian ada surat pernyataan dari orang tersebut, saya kira itu sudah tidak begitu dipermasalahkan nantinya. Insya Allah semoga saja seperti itu. Nah, itu Iya, salah satu contoh untuk dilema etika ya. Untuk ya, rujukan moralnya itu ya seperti kasus soal apa sih itu ada seperti itu loh kayak beri LKS kan itu iya, biasanya kan dapat fee ya, dapat fee V kan kepala biasanya. sekolah. Nah, itu biasanya kan ini untuk kepala sekolah sendiri. Nah, itu kan antara nanti kan orang guru yang lain kan tidak tahu. Tapi saya di sini alhamdulillah saya di sini transparan. Kalau dapat dari pihak manapun saya juga untuk mengutarakan pada teman-teman. Jadi semua kan itu
berjalan dengan terang-terangan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Jadi saya dengan bujukan moral dari apa, misalnya ada penerbit ini nanti dapat fee-nya segini, nanti dari penerbit yang lain dapat segini. Kan kalau saya diam saja, kan saya yang dapat. Jadinya Ya. itu kan juga termasuk bujukan moral antara benar dan salah. Saya juga memberi keputusan untuk menjelaskan dengan terang-terangan dengan teman-teman saya dan menjelaskan yang sejujurnya, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sri Kasih. Ini membuat kasus dari Ibu Sri Kasih membuat saya menjadi nanti belajar ya Bu ya. Sehingga saya bisa Iya, belajar kita dari Bu juga Sri Kasih. sama-sama belajar kok, Mbak. Ya, Setiap hari oke. belajar Iya. Jadi dari dari kasus kasus-kasus itu. ya dari kasus dari MATK memang perlu diidentifikasi untuk mengumpulkan fakta-faktanya tadi ya Bu ya. Iya, Sehingga tidak sembarangan iya, mengeluarkan surat keterangan. surat. Kalau nanti mudah Iya, nanti itu bisa juga dimanfaatkan juga tidak Bu. langsung kita beri waktu beberapa hari, tidak langsung hari itu juga langsung kita kasih seperti itu kan. Ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terus pertanyaan yang Iya. kedua untuk Bu Sri Kasih. Selama ini, bagaimana Bu Sri Kasih menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu ya kita bekerja itu kan tidak dipungkiri bahwa pengambilan keputusan itu, pengambilan keputusan dilema etika itu kan sangat sulit ya Mbak ya. Ya, betul. Tidak begitu saja langsung bisa ditentukan. Kita harus menyelami atau mengidentifikasi nilai-nilai yang ada, yang lebih baik yang mana, kemudian budaya masyarakat juga. Nah, Ya, ini termasuk juga pernah juga ini pada waktu kasus itu apa? Misalnya saya kan ada rapat sama-sama penting itu kan dalam ya, etika juga kan. Ada rapat di sini juga ada rapat, ada tugas di luar juga. Dari saya juga harus bisa mengatur waktu itu. Bagaimana bisa berjalan semuanya. Nah, jadi saya kan untuk membuat keputusan dilema etika itu diprioritaskan mana yang lebih penting atau mana yang resikonya lebih kecil, itu pilihannya seperti itu. Kita ambil resiko yang lebih kecil. Nah, kita juga bisa kalau sebagai guru dulu, saya sebagai guru dalam pembelajaran atau sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan itu kita sesuaikan dengan visi kita dulu, yaitu yang pertama untuk berpihak pada murid. Nah, kita betul. fokuskan dulu keputusan itu apakah bisa berdampak pada murid, kemudian budaya positif yang berlaku di sana, nilai-nilai yang dianggap penting, dan prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada keputusan tersebut, sehingga mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga nanti akan tercipta profil pelajar Pancasila. Wah, ya betul sekali ya Bu Sri Kasih. Memang Iya, untuk mengambilan keputusan tadi harus dicari skala prioritasnya dan juga dilihat dari iya, resikonya mana yang resikonya lebih kecil dan mana yang skala lebih besar. prioritasnya yang paling penting seperti itu. Terima kasih ya Bu. Iya, Kemudian pertanyaan yang ketiga iya. Bu Sri Kasih, langkah-langkah atau Pertanyaannya banyak ya. banyak Bu. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Sri Kasih lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah sesuai apa yang saya pelajari dari guru penggerak itu ya, ini kalau dari guru penggerak kan banyak teorinya Ya, ya Mbak ya. Saya ya betul. juga waktu untuk menerima materi itu, saya juga kagum atau baru pertama kalinya saya untuk mendapat materi pengambilan keputusan kan baru pertama itu. Saya juga Ya, baru paham, oh ternyata dalam pengambilan keputusan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kita harus mengidentifikasi dulu, kemudian mencari fakta-fakta dulu, kemudian nilai-nilainya kebenarannya bagaimana, dan kita harus juga berkonsultasi dengan stakeholder yang ada. Nah, langkah-langkah yang bisa saya lakukan biasa di guru penggerak itu materinya saya juga pernah melaksanakan, yaitu ya dengan memetakan 4 paradigma, yaitu dilema etika,
masyarakat, individu versus masyarakat, rasa keadilan, rasa kasihan ya tadi sudah saya lakukan seperti itu, kemudian kebenaran vs kesetiaan, dan jangka pendek vs jangka panjang. Nah, untuk pengambilan keputusan juga berpegang pada 3 prinsip, pengambilan yang berbasis pada hasil akhir, kemudian prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa kepedulian. Dan serta dilanjutkan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Seperti itu. Ya, betul ya Bu, memang betul. Tadi saya juga sepakat tadi ya. Yang pertama tadi mengidentifikasi, mencari fakta-fakta, kemudian dari masalah ini bisa diambil nilai-nilai kebijakannya, kemudian konsultasi, ada juga memetakan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah keputusan. Itu sangat luar biasa buat saya Bu Sri Kasih, luar biasa. Kemudian pertanyaan yang keempat untuk Bu Sri Kasih, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bu Sri Kasih anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan dalam dilema etika itu tadi ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Untuk yang saya lakukan itu ya tadi dari paradigma itu saya petakan itu antara kebenaran atau vs kasihan, atau antara peraturan dengan prinsip peraturan atau prinsip hasil akhir. Kemudian 9 keputusan itu yang saya ambil dari 9 keputusan yaitu dalam situasi dilema itu kan sangat membingungkan, sehingga antara nilai-nilai saling bertentangan. Sehingga diantaranya saya pertama yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika sopan santun atau etika moral. Kita menyaring dengan melalui nilai-nilai yang ada. Kemudian tentukan siapa saja yang terlibat dalam dilema tersebut. Selanjutnya kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan cara tadi ada bisa dengan cara kucing. Kita akan dengan cara kucing teman apabila misalnya ada guru yang kok dilihat kerja menurun, kita kan harus melakukan pendekatan dengan cara kucing. Dan kita sebagai kepala sekolah tidak harus serta-merta kita harus menegur dengan secara langsung atau di depan umum, kan tidak. Kita kan harus lebih baiknya kan dengan cara bicara pembimbingan lah. Ya betul. Mata kita ajak di mana, kenapa kok sering akhir-akhir ini kok sering murung, kenapa Bu? Nanti kan beliau kan bisa mengutarakan masalahnya sehingga bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, apabila mungkin dalam masalah itu pasti kan emosi ya, mesti kadang-kadang dalam seketika itu pasti emosi lah. Pada waktu emosi kita kan bisa untuk stop dulu dengan teknik stop atau menenangkan diri dulu agar nanti kata dalam pengambilan keputusan itu tidak gegabah atau resiko yang ditimbulkan akhirnya semakin besar. Selanjutnya kita menguji kebenaran, benar atau salah dari fakta-fakta itu. Kemudian dari keempat paradigma tadi kita analisis mana ini yang cocok atau dari masalah ini yang sesuai itu yang mana. Kemudian melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan pengambilan keputusan tadi, 3 prinsip tadi, hasil akhir, berbasis peraturan atau berbasis peduli. Dan kemudian selanjutnya bisa menggunakan investigasi opsi trilema atau keputusan di luar yang ada atau keputusan di luar ada. Selanjutnya kita mengambil keputusan, dan setelah mengambil keputusan pun kita harus merefleksi apakah keputusan kita itu berdampak bagaimana dari apa yang kita putuskan tersebut. Misalnya dampaknya lebih besar atau lebih kecil, kan kita bisa mengintrospeksi diri lah, karena refleksi itu setiap waktu, setiap hari itu harus penting untuk merefleksi. Ya, seperti itu yang bisa saya lakukan. Iya, mungkin banyak sekali Iya. kekurangannya juga, karena saya juga masih belajar, apalagi saya juga termasuk kepala sekolah termuda di Kecamatan Margot. Justru termuda itu semangatnya membara Bu Sri Kasih. Iya Bu, terima kasih. Berarti memang kalau semangat, kita tapi kan emosinya juga tinggi Mbak. Emosinya juga tinggi, kan harus harus bisa digunakan mengontrol emosi.
pakai teknik stop Bu, Iya. mindfulness ya, kalau Iya. masih bisa Iya. mengendalikan emosi. Iya Bu, Iya. berarti dalam pengambilan keputusan Bu Sri Kasih tidak langsung menegurnya ya Bu, tapi tadi melalui Hmm. beberapa tahap menganalisisnya, mengidentifikasi ya Bu ya. Jadi Iya. antaranya ada 4 paradigma, menggunakan 3 prinsip, dan yang lebih penting 9 langkah Langkah keputusan pengambilan seperti itu. keputusan. Sehingga kita jangan sampai kita gegabah. Seperti itu ya Bu maksudnya. Kemudian Iya. pertanyaan selanjutnya Bu Sri Kasih. Apakah Bu Sri Kasih memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 ETK? Apakah Bu Sri Kasih langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Ibu Sri Kasih jalankan? Seperti itu, Bu. Untuk pengambilan keputusan kan kita sesuaikan dengan situasi. Iya. Apabila situasi itu kok bisa dipending, saya ya untuk membuat keputusannya saya yaitu tadi mengidentifikasi, mengumpulkan, kemudian saya berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, misalnya stakeholder yang lebih tinggi dari saya, atau berdiskusi dengan teman-teman guru yang lain, apakah ini kalau ada seperti ini bagaimana baiknya, kan saya mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman. Nah, dari pendapat-pendapat itu, dari identifikasi masalah, dari fakta-fakta yang ada, nanti saya kemudian baru memutuskan dari masalah yang saya hadapi tersebut. Jadi tidak harus seperti itu juga. Tapi kalau jika ada masalah mendesak, mungkin saya akan tadi memetakan resiko terkecil dari keputusan yang saya buat. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kondisinya ya Bu ya. Kalau Iya, mendesak ya bisa langsung. Kalau kalau misalnya ditunda saya ditunda bisa dicari dulu fakta-faktanya untuk ya, mengidentifikasi. Seperti itu ya Bu. Baik Bu. iya. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Sri Kasih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Hmm. Ada untuk orang saya dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, alhamdulillah ada banyak senior. Ya, saya juga masih banyak berguru dari yang pengalaman dari saya, walaupun saya dini sebagai kepala sekolah, saya dalam memutuskan itu tidak saya memutuskan dengan keinginan saya, walaupun keinginan saya itu nantinya itu berbeda dengan keinginan mereka. Nah, jadi itu saya juga mempertimbangkan dari pendapat-pendapat senior-senior saya, kemudian dari teman-teman yang lain. Ya, itu saya sering mengajak diskusi beliau dan untuk mencari informasi-informasi yang benar. Kemudian saya baru bisa untuk menghasilkan keputusan. Dan saya sampai sejauh ini itu yang saya lakukan. Mungkin saya kalau orang yang belum tahu, kalau pas sekolah senengannya lah belum mutusno dhewe dan seperti itu. Nah, kayak saya tidak seperti itu karena sekolah ini kan bukan milik saya sendiri, kan orang banyak ya. Jadi kita kan harus mendengarkan pendapat sana, pendapat sini, guru ini dari orang yang lebih tua, kan mungkin pendapatnya mereka lebih bijaksana dari pendapat saya, kan seperti itu. Jadi juga saya harus memikirkan tadi resiko-resiko, kemudian memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak, terutama dalam pengambilan keputusan di sekolah, misalnya dalam untuk program-program yang saya berikan, program-program yang saya canangkan itu kan harus dengan pertimbangan-pertimbangan. Jadi untuk mengambil keputusan saya juga sering dengan seseorang, yaitu guru-guru yang senior, kemudian teman-teman untuk berdiskusi seperti itu. Ya, Bu. Berarti memang kita membutuhkan rekan-rekan sejawat, terutama yang senior-senior yang mungkin lebih banyak pengalamannya seperti itu ya Bu ya. Oke, Bu Iya. Sri Kasih, ini pertanyaan yang terakhir sangat menarik pembicaraannya ini ya, siang ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Sri Kasih petik dari pengalaman Bu Sri Kasih dalam pengambilan keputusan di 5 etika? Dalam dilema etika ya tadi, memang sangat sulit karena benar versus benar, karena kita harus
mengambil keputusan antara kebenaran dengan kebenaran. Kalau dengan yang salah itu kan lebih mudah, kan lebih terlihat ya nilai-nilainya. Untuk pengalaman yang biasa saya petik adalah terutama dalam dilema etika, saya tuh jangan terburu-buru karena saya kan jiwanya juga omongnya juga cepat, jadi pengennya gerakannya juga cepat, pengennya itu ya seperti itu. Ya, jadi saya bisa mengerem diri dulu supaya jangan terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Coba berpikir matang terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan, yaitu nanti dengan teori-teori yang telah saya pelajari, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Agar nanti keputusan yang saya ambil itu, terutama dalam dilema etika, itu bisa bermanfaat orang lain dan menimbulkan sedikit resiko yang terjadi dampaknya. Bahkan kemungkinan 0 dan tidak ada dampak dan bisa untuk bermanfaat orang lain. Mungkin dalam pengambilan keputusan itu ya banyak tantangan ya, tapi dari teman-teman kan ada yang tidak setuju atau ada bagaimana, mungkin ada yang atau fasilitasnya kurang, kan saya kan juga memikirkan bagaimana supaya keputusan dilema etika saya ini berjalan dengan baik, bisa diterima orang banyak dan bisa untuk bermanfaat orang banyak. Nah, seperti itu yang bisa saya ambil, yaitu jangan terburu-buru dan dipikirkan dengan matang dengan teori-teori yang telah saya pelajari dari guru penggerak. Iya, sangat luar biasa, memang betul ya Bu. Dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh gegabah atau cepat-cepatan seperti itu ya Bu. Harus tadi itu seperti yang dilakukan oleh Bu Sri Kasih, tetap menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah keputusan sehingga diharapkan mencari solusi kemudian yang itu Mbak, tepat. Iya. ini sedikit yang saya itu, kan saya juga itu sering berkomunikasi lah dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, teman-teman yang lebih tua, kan ada itu kepala sekolah yang pokoknya keputusanku seperti ini. Dan ternyata saya untuk menyelami dengan teman-temannya atau dengan bawahnya, ternyata pengambilan keputusan yang satu pihak itu tidak membuat nyaman teman-teman yang lain. Ya, begitu. betul. Dan saya belajar juga dari situ. Kalau sudah tidak nyaman nanti bekerjanya juga tidak enak ya Bu ya. Sehingga memang harus jenengan kan nyaman dengan kepalanya kan. ya seperti itu karena kepalanya juga orangnya sabar sekali Bu. Iya, saya Iya, juga seperti itu. mencontoh dari Bapak Karmadio. Iya, beliau sibuk terus Mengkloning. ini Bu. Beliau sibuk terus. Beliau adalah orang penting kok. Iya. Oke Bu Sri Kasih, saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah saya melakukan wawancara hari ini. Banyak sekali yang Ibu lakukan tadi menginspirasi saya. Dari poin-poin pembicaraan kita ini, mudah-mudahan saya juga belajar banyak tentang pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri Kasih. Terima kasih banyak Bu Sri Kasih. Bu Putut, terima kasih sama-sama. Saya juga mohon maaf apabila dalam segala sesuatunya tadi banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya juga baru berlatih. Cara berlatih Sama-sama saya juga baru belum 1 tahun untuk menjadi kepala sekolah seperti Tetap itu. Semangat, mohon maaf Bu. yang sebesar-besarnya. Dan selamat berjuang untuk guru penggerak angkatan 7 ya, Ye. Iya, siap. Ya, semoga bisa berjalan dengan lancar dan semua lulus, ya. Amin. Amin. Terima kasih dukungannya, doanya. Saya juga berdoa semoga Bu Sri Kasih menjadi pemimpin yang amanah, sehat selalu, dan bisa memajukan SD Badekan. Terima kasih Bu Sri Kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai tugas saya dalam mewawancarai 2 kepala sekolah hebat kami dari SD Negeri Pegadaian 02 dan SD Negeri Badekan 02 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepemimpinan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.